Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Kabar baik dan sehat bukan? Supaya kita terus semangat belajar. Pada video kali ini kita akan belajar tentang negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Mata pelajaran Geografi kelas 12 SMA. Perkenalkan, kami anggota dari kelompok 7 yang beranggotakan Ira Permadani, Aulia Sindi Rahmadani, Febrina Darmawati, Hurin Febrianti Rahmah, dan Ayam Afdal Tri Pangestu, mahasiswa pendidikan geografi Universitas Jember. Pada video kali ini kami akan mengajak kalian untuk mengelilingi dunia, mengklasifikasi negara maju dan negara berkembang. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu: pertama, karakteristik dan persebaran negara maju dan negara berkembang di dunia. 2. Regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang di dunia. 4. Dampak pasar bebas terhadap Indonesia. 5. Strategi pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju. Materi tersebut diambil dari kompetensi inti kelas 12 SMA. Setiap negara di dunia memiliki tingkat pembangunan yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari kondisi ekonomi, teknologi, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan tingkat pembangunan tersebut, negara-negara di dunia biasanya dibagi menjadi negara maju dan negara berkembang. Negara maju adalah negara yang memiliki tingkat pembangunan ekonomi, teknologi, dan kesejahteraan masyarakatnya yang tinggi. Sebaliknya, negara berkembang adalah negara yang masih berada dalam proses pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya jauh lebih relatif rendah dibandingkan negara maju. Negara maju memiliki karakteristik yang dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, pendapatan per kapita yang tinggi, sehingga sebagian besar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan baik. Kedua, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju, sehingga negara tersebut mampu mengembangkan industri dan inovasi. Ketiga, kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, yang ditandai dengan tingkat pendidikan tinggi serta fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, negara maju juga memiliki infrastruktur yang modern dan sistem ekonomi yang stabil. Sebaliknya, negara berkembang itu memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan negara maju. Pertama, pendapatan per kapita relatif rendah, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat belum merata. Kedua, sektor ekonomi masih didominasi oleh pertanian tradisional, sementara sektor industri belum berkembang secara optimal. Ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, sehingga kebutuhan terhadap lapangan pekerjaan dan fasilitas publik juga meningkat. Selain itu, negara berkembang sering menghadapi masalah seperti keterbatasan teknologi, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Yang pertama ada Asia Tenggara dengan organisasi utamanya yaitu AFTA dan MEA atau AEC, memiliki anggota utama 10 negara ASEAN dan memiliki bentuk integrasi berupa perdagangan bebas dan pasar tunggal, dengan tujuan pokoknya yaitu pertumbuhan merata, investasi FDI, dan ekspor naik. Yang kedua ada Eropa dengan organisasi utamanya yaitu Uni Eropa, memiliki 27 negara, memiliki bentuk integrasi yang mendalam seperti ekonomi politik, mata uang euro untuk 19 negara, dan memiliki tujuan pokok pasar tunggal, perdamaian, persaingan global. Yang ketiga ada Asia Pasifik atau APEC yang memiliki anggota 21 negara dengan bentuk integrasi berupa kerjasama forum, perdagangan terbuka, dan memiliki tujuan pokok perdagangan bebas 2010-2020 dan fasilitasi investasi. Yang keempat ada Amerika Utara yaitu NAFTA kini menjadi USMCA, memiliki anggota Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, memiliki bentuk integrasi perdagangan bebas dan memiliki tujuan pokok prosedur efektif dan daya saing industri. Kerjasama memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk mencapai tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
Dalam kerjasama ini, kedua negara biasanya membentuk perjanjian di bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, dan juga keamanan. Negara maju umumnya memberikan bantuan berupa investasi, teknologi, dan pembangunan, sedangkan negara berkembang menyediakan sumber daya alam dan tenaga kerja. Yang contohnya yaitu Indonesia bekerja sama dengan Jepang dalam pembangunan MRT dan infrastruktur. Tujuannya sendiri yaitu meningkatkan perdagangan, mempererat hubungan diplomatik, serta yang kedua adalah kerjasama multilateral. Kerjasama ini yaitu kerjasama yang melibatkan banyak negara dan biasanya dilakukan melalui organisasi internasional. Kerjasama ini penting untuk mengatasi masalah global yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja, seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan konflik internasional. Contohnya adalah kerjasama melalui PBB untuk menjaga perdamaian dunia, serta Bank Dunia dan IMF untuk membantu stabilisasi ekonomi dan pembangunan. Tujuannya sendiri yaitu mengatasi masalah global, menjaga stabilitas dunia, serta meningkatkan kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama regional ini yaitu kerjasama antara negara-negara yang berada dalam satu kawasan geografi yang sama. Negara dalam satu wilayah ini biasanya memiliki kepentingan yang mirip, seperti perdagangan, keamanan, dan stabilitas ekonomi. Contohnya sendiri yaitu ASEAN di Asia Tenggara yang bekerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan keamanan. Kerjasama teknik sendiri adalah kerjasama dalam bentuk bantuan teknologi, pelatihan, pendidikan, dan pengiriman tenaga ahli dari negara maju ke negara berkembang. Hal ini dilakukan karena negara maju memiliki teknologi dan sumber daya manusia yang lebih maju. Contohnya Jepang memberikan pelatihan tenaga kerja, bantuan teknologi industri, dan pembangunan infrastruktur pada Indonesia. Kerjasama Selatan-Selatan adalah kerjasama antar negara berkembang yang bertujuan untuk saling membantu dalam pembangunan. Negara-negara ini biasanya memiliki pengalaman dan tantangan yang serupa seperti kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Yang keenam dan terakhir yaitu kerjasama triangular. Kerjasama triangular adalah kerjasama yang melibatkan tiga pihak, yaitu dua negara berkembang dan satu negara maju atau organisasi internasional. Dalam kerjasama ini, satu negara berkembang berbagi pengalaman dengan negara berkembang lainnya, menerima manfaat, dan negara maju memberikan dukungan berupa dana, teknologi. Pasar bebas adalah sistem perdagangan internasional yang memberikan kebebasan bagi negara untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor tanpa banyak hambatan, seperti tarif atau pembatas kuota. Dalam sistem ini, produk dari berbagai negara dapat masuk dan bersaing di pasar suatu negara. Dampak positif pasar bebas yang pertama dapat meningkatkan peluang ekspor. Produk Indonesia seperti kopi, tekstil, dan hasil pertanian dapat dipasarkan lebih luas ke berbagai negara. Yang kedua, dapat menarik investasi asing. Banyak perusahaan luar negeri menanamkan modal di Indonesia sehingga membuka lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk persaingan dengan produk luar negeri, mendorong produsen dalam negeri untuk meningkatkan kualitas dan inovasi. Yang keempat, ada transfer teknologi. Masuknya perusahaan asing membawa teknologi dan pengetahuan baru yang dapat memperkembangkan industri di Indonesia. Kemudian juga ada dampak negatif pasar bebas bagi Indonesia. Yang pertama, ada persaingan produk semakin ketat. Produk impor yang lebih murah dapat mengalahkan produk lokal. Yang kedua, ancaman bagi industri kecil dan UMKM.
usaha kecil seperti kesulitan bersaing dengan perusahaan besar dari luar negeri. Yang ketiga, ketergantungan pada produk impor. Jika masyarakat lebih banyak menggunakan produk luar negeri, maka ketergantungan impor bisa meningkat. Ada 9 tantangan utama yang harus dihadapi, antara lain stabilitas politik dan keamanan, tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien, pemberantasan korupsi, pertumbuhan yang inklusif, perencanaan pemerataan dan keadilan, keberlanjutan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan. Dari tantangan-tantangan tersebut, pemerintah telah menetapkan 7 arahan umum kebijakan pembangunan nasional. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kedua, meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan. Ketiga, mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Keempat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam, dan penanganan perubahan iklim. Kelima, penyiapan landasan pembangunan yang kokoh. Keenam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Ketujuh, mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah. Dengan strategi-strategi ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara maju dan sejahtera, dengan ekonomi yang kuat, masyarakat yang adil dan sejahtera, serta lingkungan yang lestari.